apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Demo di Kejati Sulsel ricu, massa mencoba merobohkan pagar dan serang kantor Kejati dengan batu. Pelaku teror pelemparan batu yang merusak belasan mobil di Jeneponto tertangkap. Nelayan di Bulukumba diserang kelompok nelayan kapal jaring, 1 orang disandra. Kita ke informasi pertama, unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar diwarnai kericuhan. Dalam unjuk rasa itu, massa menuntut Kejati Sulsel segera menyelesaikan kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran sebesar 300 miliar rupiah yang diduga melibatkan pejabat di pemerintahan Kabupaten Bone. Ratusan massa yang tergabung dari sebuah aliansi asal Kabupaten Bone mencoba merobohkan pagar depan kantor Kejati Sulawesi Selatan. Massa juga memblokade Jalan Urip Sumoharjo Makassar sambil membakar ban. Bahkan massa menggunakan kayu untuk mendobrak pagar agar mereka bisa masuk ke dalam kantor Kejati Sulawesi Selatan. Tak puas sampai di situ, massa melempar batu, botol bekas air mineral dan telur ke arah kantor Kejati Sulawesi Selatan. Massa marah, mereka menuntut Kejati segera usut tuntas kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran tahun 2023-2024 sebesar 300 miliar rupiah di Kabupaten Bone. Sebab kerugian itu memicu defisit anggaran pemerintah Kabupaten Bone tahun 2025 sehingga pemerintah kabupaten menaikkan pajak PBB. Pemda Bone hari ini defisit 300 miliar. Adanya jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin dihentikan. Kedua, tunjangan profesi guru senilai 34 miliar itu tidak dibayarkan, padahal pusat sudah mengirimkan dananya pada saat tahun 2024 bulan Desember. Tunjangan ASN senilai 25 miliar itu sampai hari ini tidak terbayarkan. Pihak Kejati akhirnya keluar menemui massa. Mereka menjelaskan bahwa pihak Kejati saat ini sedang memeriksa mantan penjabat Bupati Bone, Andi Islamuddin, serta mantan Sekda Pemkab Bone periode 2023-2024. Tentu menyita perhatian daripada penyelidik untuk segera melakukan kegiatan-kegiatan terkait pemeriksaan. Jadi, kenapa lambat? Karena jumlah kegiatannya yang begitu banyak. Hari ini masih dalam proses pemeriksaan. Di atas itu masih kami periksa mantan Sekda Kabupaten Bone dan mantan PJ Bupati. Setelah suasana panas mereda, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Ya, salah satu pelaku teror pelemparan kaca mobil di jalur Trans Sulawesi Jeneponto akhirnya tertangkap. Polisi kini memburu satu pelaku lain yang kabur. Teror itu dilakukan karena tersangka kesal hampir ditabrak oleh mobil. Kaca belasan mobil ini pecah setelah dilempari batu oleh 2 pemuda di jalur Trans Sulawesi Kabupaten Jeneponto pada 23 Agustus lalu. Pemilik mobil yang tidak terima tindakan brutal itu, mereka melaporkan kejadian ini ke Polres Jeneponto. Video teror pengerusakan mobil tersebar di lini massa, membuat Polres Goa bergerak cepat mencari pelakunya. Pada Senin dini hari, 1 dari 2 pelaku teror pecah kaca mobil, Ahmad Radi, ditangkap di tempat persembunyiannya di Kecamatan Barombong, Goa. Menangkap salah satu pelaku pengerusakan kaca mobil yang kami amankan di Desa Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Setelah ditangkap, tersangka langsung dibawa ke Polres Goa untuk diinterogasi. Menurut pengakuan tersangka, ia sengaja melempari mobil dengan batu secara acak karena kesal dirinya hampir tertabrak mobil. Belakangan diketahui teror pengerusakan mobil dilakukan tersangka saat sedang mabuk.
Hah? Satu ji. Satu atau banyak? Satu ji. Saya kenapa kau lempar mobil? Gara-gara apa? Itu hampir ditabrak. Hah? Hampir ditabrak berupa bibit terus ki. Melaksanakan aksinya dalam kondisi mabuk yang dia melakukan pelemparan kaca mobil secara random yang lewat-lewat di jalan raya. Tersangka Ahmad Radi lalu diserahkan ke Polres Jeneponto untuk diproses lebih lanjut. Sementara satu rekannya masih dalam pengejaran polisi. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Ya, petugas damkar berhasil evakuasi ular kobra dari dalam rumah warga. Ular berbisa itu ditangkap di atas kasur di dalam kamar. Tim Animal Rescue Damkar Maros harus berhati-hati menghadapi ular berbisa mematikan ini. Beberapa kali ular menyerang petugas. Akhirnya dengan alat bantu, ular king cobra berhasil ditangkap di atas kasur milik seorang warga Desa Damai, Kecamatan Taran Lili Maros dalam waktu 30 menit. Kepala ular dipegang dengan tangan, sementara mulut ular diikat lakban sebelum dipindahkan ke kantor damkar. Menurut pemilik rumah, ular king cobra pertama kali masuk lewat pintu depan rumah. Ular kemudian masuk dalam kamar dan naik ke atas kasur. Masuk di pintu rumah. Masuk, kemudian mereka bertengkar di bawah kasurnya. Alhamdulillah dengan keahlian anggota kami, dalam jangka waktu berapa menit, 30 menit, dia mampu menangkap dengan alat yang memadai. Untuk sementara ular dibawa ke markas Damkar Maros. Petugas damkar mengimbau bagi warga yang tinggal di area pegunungan atau rawa selalu waspada terhadap hewan liar. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros.